Hal. Oke, Bang Farhat sepertinya sudah balik nih. Pasti kaget ya? Iya. Ada Gini, aku kan cepet ke luar seperti apa? negeri, tujuannya kan hanya untuk menjemput anak dari hospital. Terus kemudian saya tanya, kamu mau cuti dulu atau istirahat? Tidak, dia menyelesaikan kuliahnya 2 tahun lagi. Kan baru semester 4. Oh, udah Nah, jadi semester saya 4 kan nggak nih. bisa maksa. Akhirnya saya lihat suasana di sana memang dingin juga. Kemudian saya sudah nyoblos tanggal 10 lebih duluan dari Indonesia. Tapi saya masih berasa menomorsatukan anak udah saya lakukan. Caleg nomor satu, presiden nomor satu, menomorkan satu anak tuh udah gitu. Tapi waktu lewat setelah saya pencoblosan udah ketemu anak, saya udah tidur dengan saya 2 malam bareng sekamar kami. Kemudian saya masih kebayang, aduh, saya harus maju perangkatan saya nggak mau tanggal 14 itu saya di Amerika, saya harus berada di dapil, dapil yang pencalonan saya di Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ya udah, teman-teman semua pada kaget kok Farhat pulang. Ya saya nggak mau berdebat lagi, saya nggak minta izin. Nih udah ada tiket kita naik Cathay eh, airline, terus kemudian saya transit ke Hong Kong. Nah, disitulah saya menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan para pahlawan-pahlawan devisa. Dan saya tanyakan siapa menang, ya kami masih sehati gitu. Jadi di situ kami seolah-olah saya melakukan perjalanan politik dari negara Amerika, kemudian ke Asia, kemudian ke Indonesia kembali dalam waktu. Tanggal 9 saya berangkat, tanggal Iya. 13 jam 2 siang saya udah di Jakarta. Saya nginep 2 malam, itu pun tidur saya masih kurang, tapi suatu kebanggaan kalau saya nyoblos di luar negeri, di dapil saya juga itu. Dan kedua, saya harus kembali ke dapil saya di Jawa Barat 1 pada hari pencoblosan. Oh, tapi pengalaman singkat apa Bang? Maksudnya di Amerika kan orang biasanya di Amerika maunya lama gitu. Abang rela banget gitu Ya cepat. karena memang saya nggak ada rencana berangkat ke sana. Ini kan dadakan. Di situ ujian gitu. Nia telepon saya, tolong kamu harus ke sini lihat anak kamu gitu. Saya pun nggak bisa habis pemilu. Kamu jangan nyesal dengan terlambat. Saya pikir ada apa nih gitu. Ya udah. Di sana nanya baik-baik aja, papa tinggal ya gitu. Hmm. Ya kami prosesnya bicara buat apa saya lama-lama di sini. Ini bukan waktu liburan saya. Banyak pekerjaan, saya nggak enak gitu. Ini kalau kalah, kalau menang nanti dibilang tidak bertanggung jawab. Nanti kalau kalah ya gara-gara nggak di sana kan jadi serba salah gitu. Tapi pikiran saya udah apapun yang terjadi, saya berpikir saya akan sampai tanggal 25 Februari. Ternyata tanggal 13 Februari saya sudah di Indonesia. Oke, tapi berarti udah dapat izin ya Bang dari Nia dan dari Iya, Melia. tapi masih telepon sih tadi, gimana nggak lagi tidur gitu kan. Waktu di sana berbeda 15 jam ya. Kalau di sini jam 9 jam 6 sore, di sana jam 3 subuh begitu. Bang, ini kan waktu keberangkatan Abang ke Amerika tuh sempat heboh, katanya mau rujuk sama Nia. Bener gak sih? Bener gak sih Bang? Mau bujuk. Atau Kalau rujuk seperti itu ya itu jauh lah, karena saling membujuk lah, membujuk anak supaya bisa ikut, bisa menghormati Nia, bisa ya, karena menurut saya Nia ini bagus lah untuk merawat anak, walaupun sisi kelemahan ada tapi ada kelebihan lah gitu. Kalau saya sih ya, kalau kadang-kadang saya kenapa ya nggak saya didik dari awal gitu ya, kenapa ada perpisahan sehingga ya itu dampak psikis itu kan pasti ada gitu. Tapi saya pikir belum terlambat kok Ong. Ya ada kejadian lucu waktu itu, anak saya di rumah sakit itu waktu sebelum ketemu itu diambil tangan saya, diambil tangannya Oh, Nia gitu. Jadi kita kalau mau tarik-tarikan gini kan tidak enak gitu ya, terpaksa ya salam-salam gitu kan gitu. Aku ingat kejadian pernah saya ribut sama Nia dulu. Ini anaknya masih umur 4 tahun atau 5 tahun, begitu juga ya Pak, ya Ma gitu. Ini terulang lagi kemarin, tapi saya kan masing-masing udah ada yang punya ya, jadi iya. saya pikir nggak tahu, kalau saya sih getarannya biasa-biasa saja, nggak tahu Nia ya. Mungkin wah bahaya gitu. Tapi saya rasa dia kan sudah punya teman dekat juga, sudah dikenalin sama saya waktu di Belanda, di mana di Belanda di
California. Ah, oh, oke. Nah, terus balik berarti udah dapat energi baru dong, Bang, udah ketemu Nah, keluarga. pokoknya udah semangat lah, artinya anak saya aman, saya udah ngeliat sendiri gitu. Tapi memang berat banget loh pergi ke Amerika. Iya. Jet lag Iya, kayak gitu, Bang. jet lag bisa saya atasi. Saya udah begadang malam ini, jadi kita ikuti waktu Amerika udah. Tapi baliknya lagi tuh harusnya waktu Indonesia, tepat juga waktunya gitu. Saya coba nggak bisa tidur. Ada teman bilang minum obat ini, ya saya coba aja ternyata. Sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya libur, cuman perasaan saya aja gitu. Kita mau maju ke karir politik kok gitu. Nah, dari sana saya sudah teriak-teriak, pokoknya saya nggak mau ketinggalan gitu. Walaupun saya nggak ada di Indonesia tanggal 9 sampai 13, tapi semangat dan politik demokrasi saya tetap ada di IG, ada di TikTok, itu tetap saya sebarkan. Berarti Abang cuma meninggalkan masa tenang doang ya, Bang? Ya boleh dikatakan begitu. Kan nggak ngapa-ngapain juga, nggak boleh Ya sekarang kampanye juga harus kan masa mulai tenang. malam mulai mengendalikan saksi-saksi kita besok gitu. Ya nanti manusia berencana Tuhan menentukan. Oke. Menjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Oke. Nah, mudah-mudahan masyarakat khususnya Kota Bandung, kita sudah memang belum sempat, ada yang sebagian yang sudah kita kunjungi, ada juga tidak ya, mudah-mudahan. Kenapa saya berani tampil di Bandung ya, karena saya anggap persoalan legislatif tokoh-tokoh yang muncul saat ini tidak mewarnai Senayan gitu, tidak menyampaikan atau sebagai aspirasi masyarakat sana gitu. Jadi saya pakai tagline mau ulah meong, itu saya menyatakan ya jangan sembarang nih, bukan kayak kucing dalam karung kita memilih gitu, kita harus tahu rekam jejak orang itu gitu. Kenapa juga saya harus punten sama Nia Daniati, karena Nia Daniati adalah orang Jawa Barat asli. Pertemuan kami itu di Kota Bandung itu. Sempet cerita itu nggak sih? Iya, dan itu hampir semua lagu-lagu Sunda sekarang yang populer di Jawa Barat adalah suara Nia Daniati. Ya, saya bilang udah banyak ulah jalir janji. Itu kan sama dengan janji politik, bukan hanya dalam lagu percintaan. Tapi nanti kalau jadi pemimpin, kalau jadi dewan, jangan lupa dengan janjinya, jangan ingkari janjinya gitu. Oke, Bang, tapi euforia teman-teman warga negara Indonesia di sana gimana, Bang, waktu Wah, luar pencoblosan? biasa. Itu ada 15.000 di California Ya. dan negara-negara bagian Amerika lainnya itu. Konjennya Pak Purnomo, kita wawancara langsung. Ada dari beberapa negara bagian gabung semua di situ. Nevada, terus beberapa negara lah. Tapi proses tanggal 10 tetap penghitungan nanti tanggal 14 setelah, karena mereka di luar negeri ada pakai pos. Dan saya katakan apa kendala, nggak ada kendala. Sekarang kayak di Hong Kong itu sudah ada kotak-kotak pos warna hijau untuk diisi dan ditembuskan ke rumah-rumah majikan-majikan, mereka harus mengikuti pemilu gitu. Jadi saya pikir untuk kecurangan sulit lah gitu. Nggak tahu kalau main tiba-tiba ada pemenangnya, misalnya Anies, tiba-tiba yang lain yang menang, ya pasti kita semua punya saksi dan punya pengawas. Oke, Bang, sedikit share gimana Angga di sana, boleh, Bang? Ya, Angga di sana saya 2 malam terasa ya. Terasa saya bisa membayangkan Nia Daniati selama 20 tahun bersama anak saya itu. Gimana kuat tulang, daging, darah, pikiran, jiwanya untuk menjaga anak, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya mengatakan bahwa Nia, tapi ibu-ibu itu, makanya seorang ibu itu kalau dilawan sama anaknya betul-betul kelewatan gitu. Apalagi walaupun orang tua bapak yang mencari uang, tapi kalau udah ibu melahirkan dan berangkap tulang punggung, kalau perlu nanti kalau kawin gajinya semua kasih ibunya dulu deh gitu. Ya kan, sedikit aja kasih istri gitu. Kalau sekarang kan terbalik, orang udahlah gaji semua buat istri, ibu nanti sedikit gitu ya. Oke, tapi ada kapan, Bang, mereka mungkin mau ke Indonesia gitu? Nanti kalau liburan pasti kesini gitu. Berarti Ini udah 2 bulan di sana nih. iya, berarti masih stay di mendampingi Angga ya di sana. Masih ini ya. Saya sempat juga diledekin, wah Farhat gak kuat ya dan bukan gitu, bukan. Nanti aku balik, nanti aku pasti balik lagi.
Ya kan karena waktu ketika menempatkan anak untuk sekolah di Amerika, ngapain anak sekolah jauh-jauh sini, dia yang mau, anaknya mau gitu. Dia kan ikut ujian, dapat beasiswa gitu kan, jadi Terakhir mungkin Bang ada momen-momen seru selain pegangan tangan tadi yang Abang cerita sama makan kan satu makan. meja gitu. Oh, heeh. Waktu sebelum dia keluar rumah sakit tuh dia bilang, Pak nanti kita makan. Dia Red Lobster gitu. Apa itu Bang makanan? Ya restoran makanan. Oh. Kayak Amerika ada lobster, ada salmon. Pokoknya makanan di sana ada bukan lagi kayak nasi padang, tapi makanan-makanan di sana lah kira-kira gitu. Yang bikin langsing orang kan gitu. Kalau di sini kan makannya banyak minyak gitu kan. Iya, iya. Bahkan ada konon kabarnya makanan tertentu kalau udah disimpan berhari-hari kemudian dipanas-panasin semakin wangi, semakin gurih gitu. Kan kalau di sana nggak ada makan terasi, orang makannya yang udang segar. Kalau kita kan makin belacan, makin terasi, makin nafsu makan kan kira-kira seperti itu. Ya, namanya budaya makan ya pasti beda lah, Jepang, Indonesia, Amerika pasti beda. Tapi anak saya udah ngikut sana gitu. Tapi saya perhatiin makanan Angga itu banyak sushi ya, sushi Jepang gitu. Dan cepat sekali main pesan GoFood aja cepet sampai. Bahkan saya pesanin, minta tolong pesanin papa gitu. Ini jadwal makan nih, biayanya sudah langsung dia siapin. Pak ambil di luar, Pak nggak bisa, kamu aja di sini. Dia ambil keluar. Oke, sempet apa gitu mungkin ngasih wejangan Rangga pas jauh. Saya bilang kamu ini udah besar, kamu udah dewasa gitu. Kalau kamu misalnya sikap cuek sama teman-teman bapak mama kita, mungkin teman-teman ketawa. Tapi gimana kalau nggak ada kita? Orang tahu kamu anaknya Nia, anak saya. Orang masih semua senyum, baik. Nah, Tapi kalau yang namanya juga berapa orang sahabat kamu, saya tanya, nggak boleh antisosial, harus punya komunikasi. Ya makanan tuh jangan berlebihan. Gimana kalau kita nggak ada duit? Nah tuh, Makanan jangan mahal-mahal, karena memang kebiasaan anak saya makan mahal. nah itu menasihatinya gimana Bang? Dia harus mengolah duitnya sendiri juga kan. Ya itulah. Susah juga karena Nia tidak pernah memberi batasan anak. Keterbatasan itu memang jarang kan. Karena bagi Nia itu kan anak segalanya gitu. Ya, kalau saya juga, tapi ya namanya anak sekolah ya maklum lah. Berarti terakhir Bang mungkin berarti sakit apa sih kalau jadi pas kemarin TRS apa kata dokter Bang? Hanya kangen-kangen aja, kecapean anaknya. Oh, Kemudian oke. ya mungkin kalau di Indonesia itu kayak tipes gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Ya kemudian sempat dia ribut sama ibunya, mungkin kalau nggak salah apa disuruh pulang untuk pergi liburan dulu, dia nggak mau, marah gitu kan dia kan. Mungkin kepikiran gitu ya, itu membuat dia sakit. Kalau Nia kayaknya bahagia di sana. Kelihatan banget. Nia bahagia. Oh. Ya, apa teman-teman tuh bahagia tuh melamar lagi bulan madu nggak bisa. Memang kami punya anak kok di situ kan. Jangan kalian sudut pandangnya jangan ke situ. Makanya saya bilang silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti di sorga. Silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti berkeluarga gitu. Oke Bang, mungkin besok untuk gimana nih Bang? Ya besok Hari ayo pencoblosan. hari pencoblosan. Teman-teman harus semangat. Saya aja udah nyoblos di Amerika, pengen lagi nyoblos di Jakarta. DPRD-nya belum mencoblos. DPRD. Oh iya. Kecuali kalau dilarang sama petugas nggak boleh. Saya mau cek tes gitu. Saya ada daftar pemilih sini, saya mau tes. Saya mau nulis DPRD provinsinya, DPR provinsi. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan suara saya masih berlaku di sini. Karena saya udah, memang pemerintah ini hebat, dia buat 4 hari sebelum pencoblosan, jadi nggak ada alasan orang untuk kebetulan di pesawat gitu. Berarti mereka udah lebih dulu gitu. Ya kan jarak terjauh itu berapa, kan bisa udah dihitung gitu.
Jadi luar negeri itu 4 hari sebelumnya. Oke. Saya minta mudah-mudahan nanti semangat. Saya aja jauh loh ke Amerika puluhan 20 jam lebih, kemudian aku bolak-balik tuh tadi baru terasa capek ya gitu. Baru terasa capek gitu. Padahal kalau pura-pura aja di sana nggak enak badan sakit nggak pulang kan bisa aja kan happy di sana. Tapi capek dan berat itu tidak terasa dengan tanggung jawab demokrasi itu paling utama. Tanggung jawab keluarga udah saya lakukan, tanggung jawab demokrasi sebagai warga untuk Pilpres pemilu 2024 sudah saya lakukan. Nah, ke dapil juga saya udah komunikasi dengan orang daerah. Ayo semangat, bismillah, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Jangan lupa pemilu 14 April datang, jangan golput dan jangan jangan dibayar mau milih, cari yang terbaik, ketahuan yang terbaik. Salam perubahan, Farad Abbas. Oke.